Gila ya, kan aku lagi ngerekodnya di studio. Dan studio aku itu pas di depan jalan. Dia deretan paling depan di jalan. Jadi kalian bisa mendengar suara lori lewat, suara anak main, suara motor lewat, mobil lewat. Kayak epic. Epic banget gak sih ini? Ya Allah, tolong dunia senyum sebentar. Aku lagi ingin merecord video ini. Hai everyone, selamat datang di YouTube channel aku, Tika Trivia. Ini adalah video perkenalan, video pertama yang aku upload. Wow, finally aku ada di depan kamera ini dan berbicara di depan YouTube aku yang baru aku buat like just a week ago. First of all, terima kasih buat semua yang udah subscribe di channel baru aku ini. Thank you, terima kasih karena jujur aja aku untuk buat video ini mikirin what should I do with my Instagram account. Kok Instagram? YouTube? Ya udah karena udah keseringan main Instagram jadi nggak pernah main YouTube kan, jadi nggak kebiasa untuk ngomong YouTube. Well, pastinya di video pertama ini aku belum bahas apapun atau topik traveling apapun. I want to have a short introduction video about myself and why I make the YouTube channel. Oke. Ada lori lewat, sabar ya. Kenapa namanya Tika Trivia? Oke, jadi ini ceritanya agak panjang ya. Mudah-mudahan aku bisa mempersingkat. Setelah aku mencari nama YouTube ini berhari-hari, berminggu-minggu, aku tuh sangat aktif di Instagram, di IG aku, dan aku waktu itu akhirnya memutuskan, oke deh aku mau buat YouTube channel. Kenapa enggak sih, kan harusnya nggak sesulit itu, walaupun ternyata sulit. Dan aku bingung mikirin nama. Jadi aku tuh salah satu orang yang kalau misalnya ngelakuin sesuatu atau aku decide I have to do something, aku tuh harus ngelakuinnya secara perfectionist. Like aku preparationnya bener-bener matang gitu. Termasuk ketika aku traveling, aku tuh bisa riset sampai 3 bulan, 2 bulan cuma untuk cari info A sampai Z. So waktu nyari nama YouTube channel tuh kayak bingung sendiri apa ya gitu, dan akhirnya aku sampai buka question box di Instagram, minta tolong sama followers sama teman-teman juga semua mikirin nama YouTube channel aku, kayak ngerasa udah bakal 1 juta subscribers aja gitu. Tapi again itulah aku gitu, karena aku nggak pengen nanti kalau channelnya udah jalan in the middle of it's going, tiba-tiba aku harus ganti namanya. Itu menurut aku kayak bikin aku jadi males gitu. Aku nggak mau kalau udah satu ya udah itu terus yang difokusin. Makanya ketika aku nyari nama itu tuh lama, hampir kayak 2 mingguan aku mikir nama yang bagus tuh apa, nama yang kira-kira gampang diingat dan juga nggak terlalu sulit. Dan akhirnya nih setelah berburu nama dan meminta saran kepada beberapa orang yang eligible, like they have a good insight and they have a good ideas when it comes to a name, mereka ngasih namanya bagus-bagus. Tapi still hati aku tuh masih belum kayak struck gitu, kayak oke sih, tapi belum lah, kayak belum. Ada beberapa yang aku struck, dikasih sama mereka, ternyata udah ada yang punya di YouTube, udah ada gitu. Ngerasa kayak ya udah diambil. Terus aku mikir ya of course lah udah diambil ya, Bo. Secara orang udah mulai YouTube dari 10 tahun yang lalu gitu. Sementara aku baru mulai YouTube hari ini. What did you expect, Tika? So aku kayak sempet down. But again, karena aku tahu aku harus melakukan sesuatu dan I don't wanna stop just because I haven't get what I want. Akhirnya aku sampai ke googling name generator, brand generator, terus brand ideas name, you know, yang website yang bisa ngasih kalian ide nama-nama. Kalau kalian masukin beberapa topik atau beberapa kata yang relate kepada something, mereka akan combine, terus mereka akan coba untuk buatin nama yang keren untuk kalian gitu. So, believe me, aku tuh udah sampai buka beberapa page Google hanya untuk cari nama yang paling bagus, nama yang menurut aku ini oke banget nih gitu. Walaupun aku nggak bilang nama yang sekarang aku punya oke banget, tapi so far it's the best one. I can tell that I'm really happy and I really feel aku akan bekerja keras nih untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi setiap hari dan setiap harinya. So waktu itu di salah satu page itu memberi nama idenya itu Trivia Tika. Jadi kayak Trivia Tika. So kenapa aku suka nama ini? Pertama dia
rhymes together karena dia TT, jadi nggak susah buat kalian nyebutinnya trivia 3. It's the rhymes of the T. Terus yang kedua, aku itu memang dari kecil kan suka baca ya. Apa aja aku bacain tuh dari dulu. Jadi aku tuh suka ngebaca hal-hal yang ada trivianya. Biasa kan kalau trivia itu semacam kayak 5 hal yang harus kamu perhatikan, atau 10 wanita tercantik di dunia, 7 kebiasaan yang harus kamu punya ketika ini. Jadi trivia itu kan semacam informasi-informasi yang seperti itu. Pas ngelihat nama di name generator ideas, I was like, yeah, that's it. Kayak ya. Karena aku di YouTube ini juga akan share ke kalian trivia tentang traveling, like the easiest way for you to understand, yang paling gampang buat dimengerti ya melalui trivia kan. That's why. Tapi again, karena aku nggak pengen trivia di depan, jadi aku ganti Tika Trivia. So basically ini adalah trivia-trivianya aku berdasarkan pengalaman traveling yang udah aku laluin. Gitulah ceritanya. Semua yang udah bantu ngasih nama, terima kasih guys, karena akhirnya aku punya nama YouTube. Awalnya mau langsung ngebahas tentang travelingnya, tapi kalau dipikir-pikir kayak kurang sopan aja gitu, kayak kurang ajar banget kan, gak ada perkenalan, tiba-tiba langsung buat video, itu kayak kurang baik aja lah menurut aku. Kayak biasa peribahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang, udah kenal malah dibuang. Oh enggak. Perkenalkan, so I'm Tika, nama lengkap aku Kartika Dewi, tapi biasanya teman-teman aku selalu manggilnya Tika. Keseharian aku seorang makeup artist, dan sebenarnya aku tuh lebih aktif di Instagram karena memang itu adalah mata pencaharian utama aku. Kalau kalian sekarang lagi lihat di belakang ini ada lampu-lampu, vanity mirror and stuff like this. Karena sekarang aku lagi record atau taping video ini di studio aku sendiri, di Mrs. Gifted Makeup Studio. Yang sehari-hari ya aku di sini, sehari-hari ya aku pekerjaannya membuat kreativitas di sini. Kalau ada private student ya aku ngajar, kalau misalnya ada klien di sini, kalau misalnya wedding biasanya aku yang ke tempat klien. So this is my safe zone guys. Mungkin juga kedepannya kalau aku taping video, aku bakal tapingnya di sini juga sih, karena emang dia lampunya yang paling pas aja gitu. Karena nih depan aku lagi ada jendela, tapi gordennya aku tutup, soalnya kalau nggak aku tutup banyak orang lewat tuh suka lihat-lihat gitu. Karena biasanya aku juga kalau buat video makeup kan di depan jendela ini tuh, kalau aku lagi buat video-video gitu mereka suka ketawa-tawa aja ngeliatin aku dari luar. Kayak, kenapa kalian harus ketawa? Aku tidak melakukan hal yang lucu, aku sedang melakukan kreativitas. But anyway, sebenarnya Tika Trivia ini channelnya tentang apa sih? Oke, I got it. Tika Trivia, channel tentang apa? Channelnya pastinya tentang trivia, tapi lebih kepada topik traveling dan lifestyle. Mostly sih akan ke traveling, karena 2 hal di dunia ini yang paling aku seneng lakuin. Yang pertama adalah makeup, yang kedua adalah traveling. Jadi kayak tips traveling, how to go somewhere, dan pastinya ngomongin fakta-fakta tentang negara-negara yang menurut aku menarik untuk kita bahas. Dan of course aku juga sangat memberi kalian kebebasan, if you guys want to request pengen ngebahas negara apa, silakan aja nanti langsung komen di bawah. I will try my best to do it. Jadi aku benar-benar akan fokus ke traveling, dan karena aku biasanya suka traveling itu sendirian, a solo backpacker. Jadi aku bukan yang pakai koper cantik-cantik gitu, enggak. Aku lebih ke solo backpacker. Jadi selama ini kalau misalnya aku traveling, aku tuh selalu share-nya di IG stories aja, atau mungkin sama teman-teman aja di Facebook. Cuman dari dulu tuh juga aku kalau misalnya traveling nggak tahu kenapa nggak pernah taking more effort, atau nggak pernah usaha aja untuk pengen nge-record, pengen kayak apa ya, terlalu detail ngasih tahu ABC gitu. Walaupun aku tahu detailnya dan aku sangat detail banget ketika riset suatu tempat, tapi kalau pada saat travelingnya aku tuh jarang banget namanya nge-record video-videonya. Nggak tahu kenapa, karena aku tuh orangnya emang kalau misalnya udah pergi ke suatu tempat terus aku suka sama tempatnya dan aku ngerasa happy, itu tuh pasti aku lost in moment banget, yang kayak udahlah aku nggak mau ngapa-ngapain gitu, aku cuma mau chill, take a deep breath, kalau ada kopi aku minum kopi, ya udah gitu, kayak gitu-gitu aja. Terus paling ya foto 1-2 untuk kenangan, that's it gitu, that's it. Itu tuh sebelum ada Instagram, belum ada IG stories, ya kayak gitu-gitu doang gitu.
Dan kebanyakan tuh suka pada nanya, emang pergi ke sana gimana, budgetnya berapa, terus kita harus gimana, kamu kok berani sendirian, kan cewek. Aku tuh banyak banget dapet komen-komen yang seperti itu. Well, berdasarkan dari komen-komen seperti ini, aku pikir mungkin ada bagusnya juga aku buat channel YouTube tentang traveling, especially buat cewek-cewek kalian yang di luar sana pengen ngerasain yang namanya pergi traveling sendiri. Aman gak sih? Bisa gak sih? Semuanya itu possible because I've done it, aku udah pernah melakukan dan I'm fine until today. Alhamdulillah sampai hari ini masih baik-baik saja, dan dari pengalaman yang udah aku laluin, hal-hal yang aku suka ceritain sih, kadang ke teman baik tuh aku suka share, kalau pergi tuh harus gini, kamu tuh make sure ada ini, caranya gimana. Aku tuh sering banget jawabin teman-teman kalau mereka pengen pergi dan aduh aku pengen lah gitu tapi takut. Kebanyakan dari mereka kadang ada yang nggak pede karena nggak bisa bahasa Inggris, ada yang takut, ada yang ngerasa kayak bisa nggak ya sendirian, ntar kalau kesasar gimana, A, B, C, D, E, F, G lah pokoknya sampai Z. Banyak banget ketakutan dan keraguan yang selalu ada di kepala mereka. Tapi kalau aku jujur, aku nggak pernah takut. Kayak misalnya aku udah decide, oh aku pengen kesini nih yang sesuai budget dan aku punya budgetnya, aku nggak pernah setakut itu menghadapi kayak ntar kalau kesasar gimana, kalau aku nggak dapat tempat gimana. I will be fine gitu. Aku selalu berpikirannya tuh emang selalu positif gitu. Apa-apa, apalagi kalau lagi traveling dan solo travel, pikiran positif tuh adalah teman pertama kamu gitu. Kalau kamu nggak punya pemikiran yang positif, buyar, serius buyar. Yang mau kemana-mana jadinya takut, terus udah planning itinerary-nya ada 3 opsi, semuanya bisa buyar tuh hanya gara-gara takut. Ketakutan aku yang paling selalu muncul kalau aku lagi traveling tuh cuman kalau kena sexual harassment. Yes, I feel scared of it. Kayak itu aja sih yang paling aku takuti. Kalau misalnya kayak kesasar atau aku salah jalan atau tempat yang aku kunjungi ternyata nggak bagus, nggak pernah langsung ngerasa kayak down atau apa. Tapi kalau misalnya aku lagi jalan sendiri terus aku diculik you know after diculik dan sebagainya, itu tuh yang selalu aku takut gitu. Wajar dong kalau itu aku ngerasa takut sebagai cewek dan sendirian pergi ke negara yang kita nggak kenal siapa-siapa. Makanya kenapa aku tuh kalau solo traveling, aku bener-bener detail banget cari informasinya, aku mau tinggalnya di mana, terus di sana itu ada apa aja, kalau terjadi sesuatu aku harus kemana tuh biasanya aku bener-bener kayak prepare-nya sampai ke sana. That's why aku mikir mungkin sebagian dari kalian nggak senang membaca atau nggak ada waktu banyak untuk riset segala hal seperti itu. Why not akan share how I deal with all those things ketika solo traveler. Oh ya, satu lagi, kalau kalian pikir aku udah keliling dunia sampai aku berhak atau merasa pede untuk buat YouTube channel ini, enggak sama sekali. I'm still far away from that. Aku masih jauh dari kata-kata traveler hebat yang udah keliling dunia, enggak sama sekali. That's why salah satu alasan aku untuk ngebuat YouTube channel di kontennya lebih ke traveling ya, karena aku mau encourage kalian semua yang sekarang masih ngerasa takut atau merasa kayak nggak berani, ntar di sana kesasar, ntar ngomongnya gimana, atau aku harus gimana dulu, aku startnya dari mana. Calm down girls, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting kalian pergi dulu, cobain dulu. Kalau udah pergi sekali, ngerasain feeling goodnya pergi traveling solo itu, pasti kalian ketagihan pengen pergi lagi. Traveling it's fun, it's like susah sih dibilangin kalau misalnya orang yang belum pernah solo traveling pasti nggak relate gitu. Kalau misalnya ngelihat aku pergi sendiri kemana-mana sendiri, itu tuh kayak nggak relate aja gitu, kayak ngapain, funnya di mana, nggak ada temen, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ketawa-tawa. Tapi kalau kalian udah pergi sendiri dan kalian udah ngerasain nyaman dan peacefulnya, kayak wow, I really need this time for myself gitu. Kayak kebayang nggak sih kamu tuh nggak diganggu sama hiruk pikuk daily life kamu yang setiap hari berulang-ulang dilakuin, dan di luar sana nggak ada orang yang kenal sama kamu juga, yang bikin kamu ngerasa lebih kayak feel free to do your own dan merasa jadi diri kamu sendiri aja, nggak perlu menjaga image. Yang ketiga, ketika kamu punya kebebasan untuk melakukan apa yang kamu mau gitu. Karena kalau solo traveling kan yang ngatur tuh kita gitu. Kalau misalnya sama grup, ya kita ada yang ngatur, ada tour guide, tour leader,
dan harus ngikutin grup juga. Kalau kemana-mana itu harus bilang, dan kita nggak bisa lewat dari jam segini kalau misalnya di grup, ya kan. Tapi kalau misalnya kalian pergi sendiri, itu tuh sebenarnya skill banget, life skill yang kalian harus punya, karena di situ juga kalian bisa lihat kalian itu life skillnya seperti apa. Life skill untuk time management, budgeting, inisiatif kalau misalnya terjadi sesuatu atau ada hal-hal yang tidak direncanakan terjadi, kalian itu orang yang seperti apa menghadapi hal-hal seperti ini. Yaitu kalau solo traveling semuanya pasti kalian bisa tahu kalian itu orang yang seperti apa sih gitu. Dan ketika ada bahaya atau misalnya ada masalah, gimana cara kita nyelesain masalah. Dan satu hal yang paling aku sadari adalah kita tuh seberapa kalem atau tenangnya sih diri kita. How calm you are when there's a problem. Karena kalau solo traveling tuh bener-bener kayak it depends on yourself, man. It depends on yourself because nobody is actually gonna help you. But of course after that someone's gonna help you. But again when the first problem arise, ketika ada masalah terjadi, yang pertama itu ya kamu. Apa nih yang akan kamu lakuin? Gimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? It depends on you. It start from you. That's why kenapa aku bilang solo traveling itu adalah seni untuk mengenali diri sendiri lebih dalam lagi. Mudah-mudahan channel aku ini bisa memberi manfaat buat banyak orang, especially buat cewek-cewek yang sekarang masih ragu, masih menyimpan mimpi, pengen pergi jalan-jalan, pengen explore dunia ini tanpa ada rasa takut dan keraguan. Mudah-mudahan channel aku ini bisa membantu kalian. I really hope I can do better next time. Just please do support me to grow this channel to be better. Dan karena sekarang lagi corona juga, makanya lagi nggak bisa juga untuk traveling kemana-mana. So, aku buat channel ini juga salah satunya adalah untuk kalian-kalian nanti kalau corona udah berlalu, kita semua udah punya insight, kita semua udah punya ide, pengen pergi kemana nih. Hopefully my channel will help you for that. Okay guys, I think that's all for today. Oh, satu lagi, aku lupa bilang, aku itu berdomisili di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Aku yakin kalian semua udah familiar lah ya dengan kata Batam, Kota Batam, dan juga Provinsi Kepri, Kepulauan Riau. Jadi that's where I live right now. Akhirnya selesai juga aku membuat video pertama ini yang benar-benar membuat aku takut. Apakah aku bisa? Ternyata aku bisa. Anyway, thank you guys for watching this video, and I really hope you subscribe, likes, and drop your comment below if you have anything to say. And I'm gonna see you on my next video. We're gonna travel somewhere. Bye bye.